Anda kembali di Breaking News. Pemirsa, salah seorang korban selamat dalam peristiwa ambruknya musola Ponpes Al-Khozini menceritakan dirinya terjebak selama 3 hari lamanya di bawah runtuhan hingga akhirnya berhasil dievakuasi kemarin. Namun, kaki kanan terpaksa diamputasi karena tertimpa oleh beton. Korban-korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, menjalani perawatan di RSUD Notopuro, Sidoarjo. Salah satunya korban yang berhasil diselamatkan adalah Saifur Rozi Abdillah, santri kelas 1 SMP. Ia ditemukan tim SAR gabungan pada pencarian hari ketiga. Rozi menceritakan selama 3 hari terjebak di balik reruntuhan, kaki kanannya tertindih beton dan kepalanya terhimpit seng. Tim SAR gabungan menemukannya setelah ia mengetuk-ngetuk seng. Rozi bisa diselamatkan setelah tim SAR melubangi beton. Waktu itu tertimbun berapa hari? 3 hari. Baru tertolong kemarin itu ya? Itu kemarin. Itu terjepit apa, Dek? Di sini kena cor-coran besar. Oh, cor-coran, ketimpang ya. Miring, cor-coran, miring lagi. Kok tim SAR bisa tahu gimana? Kamu minta tolong atau gimana? Kita mah nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pas ada tim yang bilang, apakah ada orang? Terus kamu jawab? Tok 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 tok. Suruh tok tok. Nah, terus tok tok. Karena nggak bisa ngomong ya tok tok. Terus akhirnya kamu. Ini Pak. Pak. Siapa namanya? Akibat tertindih beton, Rozi menjalani operasi amputasi kaki. Namun keluarganya bersyukur Rozi bisa diselamatkan dan mendapatkan bantuan kaki palsu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kami akan kembali mengajak Anda untuk menuju ke TKP di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, yang saat ini masih berlangsung proses evakuasi terhadap korban. Yasin, silakan, seperti apa jalannya proses evakuasi hingga saat ini? Ya, kalau untuk proses evakuasi sendiri saat ini sudah memang nampak progres yang cukup besar ya, dikarenakan dari area yang sebelumnya kemarin dinyatakan 50% sudah dibersihkan, saat ini sudah lebih dari 50%, sudah mencapai sekitar 70%, dan memang sudah nampak begitu bagian atas yang kemarin masih banyak beton-betonnya sudah dihancurkan dan puing-puingnya sudah mulai diangkat. Nah, kalau di posko tempat wali santri sendiri saat ini masih banyak wali santri yang menunggu, jumlahnya sekitar 50-an wali santri yang menyatakan anaknya ataupun keluarga mereka yang masih hilang seperti itu, dan mereka pun saat ini masih beristirahat sembari menanti proses evakuasi dilakukan, dan kemudian nanti mereka untuk makan, kemudian tim kesehatan semuanya sudah disediakan di sini. Sebab kalau kami melihat untuk wali santri yang memang lanjut usia sudah mulai terserang ada batuk, kemudian flu dan juga demam, ini juga sudah diatasi oleh tim medis yang selama 24 jam juga sudah standby di sini. Sementara untuk logistik seperti makanan, alat kesehatan, kemudian perlengkapan tidur, mandi, alhamdulillah semuanya sudah lengkap ada di sini. Nah, tadi saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu wali santri perwakilan yang juga masih terus memantau proses evakuasi yang dilakukan, yang mereka lihat dari layar kaca. Ini sudah bersama dengan saya. Bapak, izin berbincang sedikit, bisa Pak ya? Bapak dengan Pak siapa Pak? Bapak Muhammad Faisal. Bapak Faisal, kalau Bapak sendiri, kalau misalnya untuk keluarga yang meninggal siapa Pak? Anak atau keponakan? Anak saya sendiri. Oke, usia berapa Bapak? Usia 16 tahun. 16 tahun. Kalau di Pondok Al-Khozini sendiri sudah berapa lama Pak? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Atas nama siapa Pak? Atas nama Muhammad Irham Ghifari. Panggilannya Irham. Irham. Iya. Berarti adik Irham sudah 4 tahun, artinya dari sejak lulus SD sampai sekarang kelas 1 SMA. Iya, sekarang kelas 1 SMA. Oke, berarti adik Irham termasuk yang betah Pak ya di pondok sini ya, karena sudah 4 tahun ya. Iya. Dan melanjutkan dari SMP sampai ke kelas 1 SMA. Pak Faisal sendiri mendapat informasi pertama dari siapa Pak tentang peristiwa ini Pak? Dari teman korban. Sempat menginformasikan kalau bagaimana keadaannya Irham gitu pada waktu saya masih di rumah. Ya, saya katakan ya baik-baik saja.
Karena sebelumnya itu waktu sebelum kejadian itu jam 1 sempat telepon saya itu. Sempat telepon kalau transfernya itu sudah masuk gitu. Sempat laporan, terus saya tanya bagaimana keadaannya anak saya tanyakan Irham itu gimana keadaanmu, ya baik-baik saja gitu. Jadi setelah kejadian jam 4 itu kan dari teman wali santri korban yang tanya tentang kabarnya Irham, saya jawab baik-baik saja. Wong tadi itu anaknya telepon saya. Terus saya dikirim foto dokumentasi pondok itu sudah dalam keadaan hancur gitu. Terus saya menghubungi ustadz-ustadz terdekat yang biasanya dengan Irham Ghifari itu, kok nggak ada yang bisa dihubungi, sampai 3 ustadz yang biasanya bersama anak saya itu nggak ada yang bisa dihubungi. Ya langsung saya ke lokasi kejadian itu. Berarti dari hari itu Bapak sudah langsung terus memantau sampai hari ini Pak ya? Iya. Oke, berarti artinya selang Bapak komunikasi dengan adik Irham sekitar pukul 1, kejadian pukul 4, artinya selang 3 jam saja Pak ya? Selang 3 jam, makanya saya jawab itu ya kalau Irham ya baik-baik saja. Wong sebelumnya itu sempat telepon saya. Cuman saya waktu itu belum tahu kalau ada kejadian runtuhnya bangunan musola itu. Terakhir sekitar jam 1 pada saat komunikasi, adik Irham sedang apa Pak? Apa di kelas, apa waktu istirahat itu waktu teleponan dengan Bapak? Waktu itu habis sholat jamaah terus istirahat, makanya dia sempat telepon. Berarti kalau adik Irham sendiri gimana Pak? Di pondok selama 4 tahun dia termasuk yang betah juga? Memang teman-teman dan lingkungannya mendukung Pak ya di sini ya kalau cerita dia ke Bapak? Alhamdulillah anak saya itu berusaha untuk tidak pulang ke rumah itu sampai masa-masa liburan, kecuali ada masa-masa liburan ya pulang gitu. Ya Irham Ghifari itu kemarin itu kan saya juga bersyukur waktu itu sempat meraih bintang pelajar waktu itu, dengan berbagai penghargaan seperti piagam, terus juga dari Bapak Kiai Haji Mujib Abdul Salam itu sempat diberi serban gitu. Kalau terakhir Pak, rencana ingin berkumpul dengan Irham kapan rencananya Pak sebelum kejadian ini? Maunya itu kan sempat telepon cerita Bapak kalau nanti tanggal 4 saya itu perwakilan dari pondok untuk mengikuti lomba kajian kitab kuning gitu. Mohon doanya Bapak biar lancar ya, saya doakan gitu. Terus maunya saya ya hari ini tanggal 4 ini maunya saya ingin menyupport, ingin hadir gitu. Cuman kenyataan lain gitu. Insya Allah, ternyata adik Irham termasuk yang berprestasi juga Pak ya. Dan yang direncanakan Bapak hari ini bisa mendukung, melihat adik Irham dalam apa tadi Pak, kompetisi kitab kuning, ternyata keadaan tidak seperti itu Pak ya. Iya, kenyataan berbeda. Baik. Pak Faisal, kami dari mewakili pemirsa TV ikut mendoakan Pak ya, semoga adik Irham tentunya kalaupun nanti ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, insya Allah sudah di sisi Allah gitu Pak ya, karena memang adiknya juga soleh, kemudian meninggalnya pada saat setelah sholat asar juga. Bapak yang sabar Pak ya, kami ikut mendoakan Pak ya, semoga nanti dalam percepatan proses evakuasi yang dilakukan, kemungkinan juga dari 14 jenazah yang ditemukan adalah salah satu putra Bapak Pak ya. Amin. Nah pemirsa, kalau kita lihat di sini lagi, untuk wali santri juga masih terus menanti tentunya ya dalam proses evakuasi yang dilakukan. Sementara itu dulu Rendra. Baik, terima kasih Yasin Idris, informasinya langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Dan pemirsa, informasi langsung dari Sidoarjo tadi. Mari jumpa kita di Breaking News TV One. Saya Randa Kusuma, terima kasih. Sampai jumpa.